Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kehebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas di Lisa, Dialog Pendidikan Literasi, Bahasa dan Sastra. Dan juga para mahasiswa, masyarakat, pegiat literasi, praktisi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini ada hal yang menarik dari diskusi dengan teman-teman tadi di kantin Yusri. Itu salah satunya ada yang memunculkan pertanyaan begini. Pak Romadi, setelah belajar pragmatik selama 1 semester kemarin, sangat menarik ternyata ketika kita sadari bahwa pragmatik itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menarik sekali. Nah, lalu saya katakan, ya iya, di kantin Yusri ini adalah konteks kehidupan, konteks implementasi dari pragmatik. Nah, ketika Yusri, kita baru aja tadi duduk di kantinnya Yusri, lalu kita mengatakan, yuk seperti biasa. Nah, Yusri sudah paham. Yang dikeluarkan teh tarik, kemudian mie rebus kasih telur. Ada karaknya. Ini karena ada background knowledge, pengetahuan bersama antara pelanggan Yusri yang ada di kantin Yusri ini dengan Yusri. Nah, maka Yusri dan rewang-rewangnya ini kita cukup duduk lalu mengatakan, yuk seperti biasanya gitu. Paham? Artinya apa? Multi konteks kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu sangat menarik dengan berbagai tuturan yang dipahami bersama. Nah, teman-teman ibadah luar biasa. Tadi si Anton menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada tuturan yang diungkapkan secara langsung, lokusi, tindak tuturnya itu lokusi pernyataan, tapi ada juga tuturan yang mengandung implikatur, tidak langsung. Nah, dalam konteks tuturan, itu menggunakan tuturan yang semakin santun, ada tuturan yang disampaikan langsung, ada juga tuturan yang disampaikan tidak langsung. Artinya, tuturan yang disampaikan secara langsung, itu mengandung lokusi pernyataan yang langsung bisa dipahami oleh lawan tutur kita. Hari ini suasananya mendung sekali ya. Nah, karena suasana di Solo dan sekitar ini beberapa hari ini memang mendung ya. Sehingga siap hujan dan bahkan tadi sempat hujan. Nah, tetapi ada kalimat yang disampaikan tidak langsung atau dengan tindak tutur yang tidak langsung atau mengandung implikatur, itu tentu tidak semua orang bisa paham. Kayak tadi misalnya tindak tutur yang Pak Romadi sampaikan, yuk seperti biasa ya yuk. Nah, ini yang memahami adalah orang-orang di sekeliling Pak Romadi yang biasanya kita makan bersama di situ. Bersama Yusri yang menyediakan, yang menyiapkan, lalu kita bersama-sama ada Mas Kundaru, ada Mas Mehmet, ada Mas Lili, bersama-sama kita paham di situ. Nah, minumannya pun masing-masing itu Yusri sudah paham. Oh, kalau Pak Lili mesti Fanta, kasih susu, udah rutin. Kemudian Pak Kundaru es teh 2, Mas Mehmet es teh 2. Nah, ini menjadi salah satu implikator yang disampaikan pada Yusri, tetapi Yusri paham. Background knowledge yang dipahami bersama antara penutur lawan tutur ini menjadi sebuah konteks yang dipahami oleh lawan tutur kita. Sehingga disinilah sebenarnya teman-teman ibadah luar biasa. Ketika belajar pragmatik itu belajar multi konteks kehidupan. Maka tadi dengan mahasiswa di kantinnya Yusri, ketika kita bincang ternyata selama 1 semester belajar pragmatik memang itu setelah dirasakan itu dalam kehidupan sehari-hari ditemukan. Baik itu di rumah dengan bapak dengan ibu, kemudian di sekolah dengan guru dan siswa, di kampus dosen mahasiswa, di masyarakat dengan Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Lurah, kemudian Pak RT dengan masyarakat, kemudian di masjid, kemudian kalau di gereja juga semuanya, atau misalnya di pura, di vihara, atau di kelenteng, semua masing-masing tentu antara penutur lawan tutur ada yang dituturkan secara langsung dan juga ada yang tidak dituturkan secara tidak langsung. Artinya apa? Teman-teman ibadah luar biasa, belajar
memahami sebuah tuturan itu tidak serta-merta hanya belajar tindak tutur lokusinya, tapi juga harus belajar tindak tutur ilokusi dan perlokusinya. Jadi ilokusi itu yang memiliki implikatur, yang memiliki maksud terselubung. Nah, perlokusinya ini berdampak. Jadi kalau tadi tindak tutur biasa ya yuk, gak usah pakai lombok. Nah, gak usah pakai lombok. Ini ada tindak lanjut dari perlokusinya, daya pragmatiknya yang disampaikan pada Yusri langsung ditindaklanjuti membuatkan mie rebus dengan telur, teh tarik, lalu siap tersajikan. Nah, jadi teman-teman ini badan luar biasa. Belajar linguistik itu ada ranah linguistik struktural dan linguistik fungsional. Linguistik struktural itu akan melihat pada aspek fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, semantik. Sedangkan linguistik fungsional ini akan melihat interdisipliner linguistik fungsional seperti pragmatik, sosiolinguistik, sosiopragmatik, neurolinguistik, psikopragmatik, kemudian bisa juga aspek misalnya hermeneupragmatik, kemudian pragmasemiotik, kemudian religiopragmatik, dan juga ada aspek-aspek lain yang bisa kita manfaatkan, kita kaji di dalam linguistik fungsional itu seperti etnografi, geografi dialek, dialektologi, dari aspek-aspek sosiolinguistik yang kita turunkan, ada juga psikolinguistik dan juga semua komponen-komponen linguistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini penting mempelajari linguistik struktural dan linguistik fungsional dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga tuturan yang baik, tuturan yang benar, tuturan yang santun itu bisa memanusiakan manusia. Artinya apa? Kita bisa menjaga muka manusia lain, lawan tutur kita. Artinya kalau kita merasa tidak nyaman dengan tuturan ini, maka jangan disampaikan pada lawan tutur kita. Misalnya kata makian, kata hinaan, kata yang menyakitkan hati lawan tutur kita. Nggak boleh. Kita menggunakan diksi-diksi yang santun, diksi-diksi yang baik, diksi-diksi yang menyenangkan, diksi-diksi yang memotivasi, diksi-diksi yang menguatkan, diksi-diksi yang meyakinkan. Nah, diksi-diksi ini penting kita pilih, kita gunakan karena apa? Agar kita tidak menyakiti lawan tutur kita. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak ingin tuturan kita itu dirasa kurang baik bagi lawan tutur kita, ya jangan kita ungkapkan. Cukup di batin saja. Pilih diksi-diksi yang baik. Dalam konteks-konteks ini tentu nanti juga akan menjadi objek kajian AWK, analisis wacana kritis. Yang kita lihat adalah objek kajian AWK itu ya seperti objek penelitian linguistik. Ada tuturan verbal. Non-verbal itu bagian dari konteks yang mendukung ketika kita lakukan analisis deskriptif kualitatif. Nah, teman-teman di badan luar biasa, disinilah pentingnya kita belajar pragmatik agar kita terus memahami kehidupan, multi konteks kehidupan, dan tentu dalam konteks ini kita perlu paham sebagai pembelajar, sebagai peneliti, sebagai penggiat literasi, kita harus paham dan memahami siapa penutur, siapa lawan tutur, situasionalnya seperti apa, sarananya seperti apa, tujuan tuturannya apa, lalu siapa partisipannya. Sehingga konteks tuturan akan sangat penting dan kita perlu memahami teks, konteks, dan konteks karena disitulah linguistik fungsional dan linguistik struktural ini terintegrasi, bahwa linguistik struktural menjadi sub bagian yang harus kita pahami sebagai diadik, bentuk, dan fungsi, sedangkan linguistik fungsional itu bagian dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Maka membedakan antara struktural dan fungsional itu dengan konteksnya. Maka kita perlu memahami multi konteks kehidupan agar kita semakin paham apa yang disampaikan lawan tutur kita dan apa yang disampaikan partisipan kita, sehingga kita semua bisa memanusiakan manusia dalam komunikasi, baik langsung maupun di dunia maya, di media sosial. Semuanya harus bisa saling menjaga, saling menguatkan untuk terus bergotong royong menyatukan sebuah visi kebangsaan untuk membangun bangsa Indonesia tercinta bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing,
Dan kita doakan semoga Indonesia semakin maju, jaya untuk Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Dan itu menjadi semangat kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena itu komitmen kita agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan itu menjadi semangat kita bersama untuk berkarya sepanjang masa. Matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.